Ya teman-teman, udah lagi sama saya, dan di sini saya akan pakai PC lagi. PC yang dimana di harga 6 jutaan bisa mendapatkan RX 6600 meskipun second ya, tapi nggak masalah sih. Tergantung budget kalian, pengen baru atau second. Apalagi untuk gaming 1080p udah lebih dari cukup menggunakan Core i3 Gen 12 juga, yang dimana harganya pada turun-turunnya. Untuk yang serinya yang try ya, supaya lebih murah. Dan juga di sini part-partnya semua menggunakan tema hitam RGB. Satu merakit PC di harga 6.650.000 terbilang ini worth it lah. Kalau dilihat sekilas dari segi part-part komponen yang ada di sini, ada yang biasa, ada yang standar maupun yang rekomend, tapi tergantung kesukaan kalian juga. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12100F yang tray. Tidak ada boxnya sama sekali karena emang membeli yang tray di harga murah 1 jutaan lah, 1 juta lebih sedikit, di bawah 1,1 juta. Dan prosesor yang sudah saya tampilkan di bagian dalam sini yang memiliki 4 core 8 thread dan paling rekomend lah untuk saat ini di harga terjangkau cuma di 1 jutaan aja. Mungkin seri-serinya Core i3 Gen 10 itu udah nggak worth it lagi sih, apalagi di harganya. Dan selanjutnya saya menggunakan mobile dari Furion di harga 900 ribuan yang serinya H610. Ini tergantung kebutuhan kalian, pilih yang murah atau yang brand MSI, Gigabyte, ASRock itu bebas. Tapi kalau rakitan yang ada di sini, saya memilih yang harganya murah lah, di bawah 1 juta supaya lebih menghemat budget. Jadi ya pilihannya ini sih Furion. Garansi resmi dari AGS, jadi nyaman lah kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini motherboardnya, ya standar pada umumnya lah untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG Gaming D35 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 udah lebih dari cukup ya, standarnya itu sih. Yang di mana tersebut di harga 520.000 dan juga penampakannya di bagian dalam sini berwarna hitam, jadi ya menyerupai lah penampakan hitam RGB. Bisa dibilang ini salah satu yang termurah juga mereknya XPG D35 untuk saat ini. Garansinya lifetime dari Omega. Dan lanjut saya menggunakan GPU RX 6600 yang mereknya dari XFX. Ini berbeda seperti seri yang ada di Indonesia ya. Kalau yang tersebut, kalau nggak salah sih internasional lah, bisa dibilang seperti itu, karena ada gambar hewannya di sini. Berbeda seperti yang ada di Indonesia. Di harga 2.350.000 dari segi GPU-nya dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Kalau dari segi produknya itu sama lah seperti yang dijual di Indonesia. Cuma beda dari segi boxnya aja. Dan dia memiliki dual fan dan juga 8 pin power. Serta masih ada plastiknya sih. Like new lah, sama seperti baru kalau yang ada di sini. Meskipun barangnya second. Dan juga RX 6600 worth it sih, performanya kencang tapi dia itu hemat daya juga. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Junspo CR1200 untuk menginginkan Core i3 Gen 12. Udah lebih dari cukup lah untuk yang ini di harga 130.000 aja. Dan bagaimana performanya lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Dan juga di sini penampakannya berwarna hitam RGB, terbilang ini cakep. Untuk main Core i3 udah lebih dari cukup lah untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan PC cooler KG550 yang dimana untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600 udah lebih dari cukup karena full loadnya tidak sampai di 250 watt lah. Jadi aman kalau menggunakan ini di harga 620.000. Kalau opsi lain bisa lah mencari yang mereknya FSP maupun MSI serta yang 550 watt lainnya. Tapi kalau yang terbilang harga murah 80 plus bronze ya, bukan yang wet seperti serinya KF. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Infinity Mars di harga 400 ribuan lah, atau harganya di bagian pojok situ, yang dimana udah free 3 fan RGB di bagian depan. Jadi ya lumayan sih di harga 400 ribuan atau lebih tepatnya di 470 kalau nggak salah. Tipenya AMATX dan dia itu cakep, di bagian depan ada meshnya sehingga tembus dari segi warna fan RGB di bagian dalam. Ini bagus sih, salah satu pilihan yang tepat juga. Yang terpenting udah free 3 fan RGB dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 3 fan Infinity juga di bagian atas 2, di bagian belakang 1. 3 fan di harga 100.000 lah. Untuk yang ada di sini udah lebih dari cukup untuk sirkulasi udara. Di bagian depan 3 masuk, di bagian atas 2 keluar, dan juga di bagian belakang dia itu juga keluar. Jadi 3 masuk 3 keluar lah untuk fan yang ada di sini. Dan juga temanya cuma hitam RGB. Untuk RGB-nya tidak bisa diatur warnanya ya, cuma RGB aja. Oh ya, aku lupa ya. Yang terakhir saya menambahkan ini NVMe dari Kyokaisen 512GB dan juga penampakannya di bagian dalam atas GPU yang ada di sini. Yang dimana ini di harga 480.000 ya terbilang murah lah.
512 GB. Yang dimana tersebut garansi resmi dari Adiraja Teknologi, atau bisa lah kalian cek langsung ke Geo Indonesia di Facebook maupun di platform lainnya. Dia itu sangat responsif untuk adminnya ini, dan juga lebih dari cukup untuk mengisi Windows dan juga beberapa game maupun aplikasi. 512 GB terbilang ini terjangkau. Dan seperti itu aja untuk papat yang ada di sini, saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 6.650.000 yang menggunakan Core i3 Gen 12 serta RX 6600 yang second. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian kristal Dismark untuk mengecek kecepatan NVMe Kaizen, yang dimana membaca yang mendapatkan di 3270, serta menulisnya di 1767. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 2000/1700. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya, melebihi di 1200-an, dan juga menulisnya melebihi di 67. Dan kalau bisa dibilang, ini bagus banget. Yang dimana membacanya tembus sampai di 3000-an, meskipun menulisnya ya masih wajar lah, di bawah 2000 kecepatannya. Dan lanjut ke HW monitor menggunakan Jonesbo CR1200 untuk menginginkan Core i3 Gen 12 minimal yang mendapatkan di 34 derajat, serta maksimalnya di 68 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja titik tapi tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 34 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di channel bench, dan dia untuk paling tinggi masih di bawah 70 derajat. Ini pun bagus. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 138 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps, dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 88 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman dan juga nyaman lah. Dan apalagi di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 87 fps. Ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misalnya pengen lebih lancar, bisa lah di settingan high bisa mendapatkan di 100 fps untuk gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 259 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar lah, mendapatkan di atas 200 fps-an. Dan apalagi juga di game Valorant juga masih aman lah untuk yang ini, bisa tembus di 300-an. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan, dia tuh mendapatkan di atas 60 fps. Lancar jaya di game ya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 95 fps. Ini pun juga lancar jaya juga, hampir menyentuh di 100 fps di settingan rata kanan. Jadi ya wajar sih menggunakan RX 6600 bisa melibas gaming di 1080p dari berbagai game. Dan lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 130 fps. Ini pun juga lancar, settingan rata kanan ya wajar lah, karena game tersebut game online dan juga FPS, mendapatkan di atas 100 fps di game Counter Strike 2. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 52 watt. Terbilang ini irit. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia paling bawah 52 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 194 watt. Ini pun juga irit lah, mendapatkan di bawah 200 watt. Ya wajar sih, karena menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600 yang terkenal hemat daya tapi performanya itu bagus untuk GPU-nya. Dan apalagi power supply menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup, tidak sampai setengahnya lah untuk yang ini.
Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,6 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 serta RX 6600, meskipun second nggak masalah sih. Kalau bisa cari yang bagus, dan apakah ini rekomend atau tidak, bisa dibilang ini rekomend. Yang dimana dari segi gaming, dia itu bisa melibas semua gamenya, tergantung settingannya juga. Dan juga tambahan, dia tuh hemat daya menggunakan ini. Jadi ya wajar sih, performanya dia itu kencang. Meskipun part yang dipakai ada yang biasa, ada yang bagus, itu juga nggak masalah juga. Tergantung budget kalian, mau di 6 jutaan ataupun di 7 jutaan, itu lebih bagus. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600 second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.